sambil berkeluar sambil ngantos. Keluarkan Pak Eko. Dan apa kabar Bapak-bapak sedaja? Alhamdulillah. Saling dua kadit tauhid. Insyaallah ucapan salam sekalian moga-moga balesan sareng pangeran pegempang urusan belanceng umur terus kita akutin lako segera oleh lako seoleh lako tambah rezekinya ben istiqomah ben moga-moga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apapun masalahnya insyaallah Allah mudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minina ihwatan fid dini wal iman wa syabbahum fi da'mi ba'din ba'da wa nusrati ba'din bi ba'din bil bunyan wa syarahu min al-asbab ma taqumu bihi tilkal uhuwati wa tastamiru ala madal awqati wal azman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul quwwati wal qahri was sultan wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us ila jami'il insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Beten kaula muljakin tuan rumah Bang Mayan sekeluarga dan Bapak Mayan sekeluarga, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kelancaran hidup, diberikan umur yang berkah, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimudahkan segala urusan, rezeki yang melimpah insyaallah. Dan yang saya hormati juga di sini ada Ustadz Buliman, ada Ustadz Hafid, Ustadz Husiman, banyak lagi ada Ustadz Ridwan lagi, Ustadz Munir, Ustadz Heri. Khusyuk banget, masya Allah. Ustadznya di dalam hati dia tuh. Dan Ustadz Siful, subhanallah, dan semua bapak-bapak yang saya hormati yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Insya Allah antum ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga antum dijadikan orang yang husnul khotimah, tidak bosan menjadi orang baik, selalu rendah hati, selalu menjaga hati insya Allah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita diberikan semangat dalam ibadah saat ini, yang mana kita setiap malam Selasanya kita berkumpul karena kenapa? Terguna apa kisah pernah kolam mereng dan nikah anak penakmun pada pertemuan kok cek sukaan pola nak apa engkau tak cuman terus kumpul itu nyenak tapi ya herat aku kumpul bareng. Jika muka hidayatul muhsinan insyaallah selalu dalam keistiqomahan, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan semangat yaitu iman dan Islam, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dijaga luar dan dalam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita lancang umur sudah jadi, moga-moga lancang umur sesake bebaras Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti saat ini kita baca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Zainuddin Abil Fadl Abdurrahim Ibn Husain Al-Iraqi, ban pada tahunnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kaulah ajelasakin bani dari badan kaulah, akan tapi wasilana nasihata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekanto
kanto kaula pernah agatin otang insyaallah ajelasakin kitab Ihya Ulumuddin juz 2 tentang babul adab wal ulfa wal ukhuwah. Kenapa kanto nikah asuh wal muasyarah ma'as nabil huluk la kanto ajelasakin tentang adab napa ki kasih sayang dan persaudaraan kinekah toreh saling erat wa antasimu bihabillah jami'an wa la tafarraqu kan senikah. Kalau sering akumpul itunya insyaallah jepon Ustaz Buliman juga nakumpul ya akhirat oleh senikah. Ki cek pantang mundur manabi agutin potra agutin saya tetang ke tore ajak ke dalam kebagusan karena disitulah ibadah karena senekah ngajarakin kebagusan ngajarakin al-fatihah bain ben ia melakin barang orang serta oning le setiap mengucap alhamdulillahirabbil alamin sampai al-fatihah nikah orang yang ngajarin agatuin amal sampai akhir kiamat sampai seterusnya. Karena al-amsal sumbal amsal orang yang ngajarin nikah pasti terus ngajarin tidak senekah. Bagi beruntung menabi kayak Ustadz Ridwan tadi kan kata-kata yang diungkapin dari kalam mutiara sedikit-sedikit mengucapkan tentang kalam-kalam hikmah subhanallah. Kemungkinan Camamar Ustadz Ridwan. Saat Bu Amin insyaallah itu hakim malaikat. Aksarun ma yudhilun nas al-jannah taqwal husnul huluk. Dari contoh dari Nabi Muhammad SAW tentang ada sendiri. Paling banyak deki masuk surga nikah adalah orang yang takwa husnul huluk. Jadi banikan orang maaf bahasa Indonesia bahasa Madura paham tadi? Oh bahasa Indonesia maaf. Jadi kebanyakan orang yang masuk surga diantaranya bukan hanya takwa kepada Allah. Kalau takwa kita takut istri tua, bukan ya. Tapi mau ndak kalau bapak-bapak nambah satu? Nah, di depan ya, di hati tak mau takut. Nah, di sini juga dijelaskan husnul huluk. Husnul huluk itu apa? Yang baik budi pekertinya. Ke siapapun kita tidak memilih. Kalau misalnya, mohon maaf ya, kita ini adalah manusia biasa yang tak luput salah dan dosa. Kita pasti ada pasti ada seseorang yang kita tidak sukai. Nah, itu contohnya, itu yang kita harus jaga adabnya. Kita lawan hati yang seperti itu. Karena kenapa? Yang sudah dijelaskan yang sebelumnya, insya Allah akan masuk surga apabila hati kita lembut, insya Allah. Nah, di sini masalul ihwaini wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man aradallahu bi khairan rizqahu halilan salihan innasya dzikruhu innasya dzakirhu wa in dzakara anahu la. Artinya barang siapa yang menginginkan kepada Allah suatu kebaikan, apa rezekinya, temannya, kesolehannya, jika lupa maka seseorang ya kita itu mengingatkan orang tersebut. Nah, seperti itu. Maka dengan apa? Dengan menyebutnya, dengan mengingatnya itu adalah apa? Menolong seseorang tersebut. Apabila Allah di kitab Arba'in Nawawi wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Kalau kita membantu saudaranya, misalnya pondok kekurangan air misalnya kan, pondok kekurangan air, tiba-tiba Ustaz Sipul Gus saya ada air nih untuk disumbangkan. Contoh kayak kemarin itu kan disumbangkan untuk acara hallnya Abah. Nah, itu siapa yang berminum di situ, itulah semuanya mendapatkan pahalanya kembali kepada Ustaz Saiful. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu. Siapapun yang menyumbang, seperti itulah dia. Mungkin udah lewat lah ya, insya Allah. Makanya terus masalul ahwani idza taqiya masalul yadi tawsilu idamul uhra wa man taqa mu'minan qatu ila afadallahu aduma min saibi khairan. Perumpamaan dua muslim yang bersaudara itu saling apa? Saling mencuci satu ke satunya. Maksudnya apa? Saling membantu. Seperti itu. Apa? Membantu dalam kebaikan. Tidak ada pertemuan
seorang mukmin sama sekali, kecuali Allah memberikan faedah kepada temannya itu dalam kebaikan. Insya Allah dalam kita perkumpulan kita saat ini, insya Allah ada kebaikan. Di luar juga insya Allah ada kebaikan. Seneka. Terus matahabasnani di sini al-mutahabuna fillah wal di sini dijelaskan inna haulal arsy manabir min nuri 'alaiha qaumun libasum nurun wa wujuhu nurun wa laisu min bi anbiya wala syuhada yabtuhum an-nabiyyun wa syuhada faqalu ya Rasulullah faqala sayara kisah hum al-mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Lah maksudnya apa? Aduh, bahasa betul. Apa artinya? Nanti di sekitar arsy-Nya Allah itu terdapat mimbar-mimbar dari cahaya. Di situ ada kaum yang mana bajunya itu dari cahaya, wajahnya itu dari cahaya. Mereka itu bukan para nabi, bukan para rasul, dan bukan syuhada. Padahal membuat para syuhada, para nabi ini terkejut. Loh, siapa itu mereka? Lalu faqalu ya Rasulullah, kasih tahu kepada kami. Lana, mereka itulah adalah orang yang mencintai karena Allah dan duduk saat ini karena Allah, dan orang yang saling mengunjungi karena Allah. Nanti bapak-bapak insya Allah di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, antum semuanya yang hadir saat ini insya Allah baju-bajunya antum semuanya dari cahaya, wajahnya dari cahaya. Sampai senikah sampai segini. Jadi ketika ada cahaya, mohon maaf ya, setiap kita mempunyai cahaya ini beda-beda. Tapi ketika muncul ini cahayanya Bang Buliman kayak gini, cahayanya Ustaz Saiful kayak gini, cahayanya Ustaz Husiman kayak gini, cahayanya para nabi, orang soleh, orang syuhada. Loh, siapa itu? Oh, itu mungkin para nabi. Bukan, ini para nabi. Oh, mungkin itu para rasul. Ini ada rasul. Mungkin itu Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Siapa itu? Itulah adalah orang yang saling neser karena Allah. Neser dak tetangke, neser dak teretan, neser dak kasihan kepada sesama muslim yang duduk saat ini karena Allah dan saling mengunjungi karena Allah. Mohon maaf Pak, kita belum bisa saat ini kita menziarahi satu persatu, tidak mungkin kan? Mungkin waktu perlu banyak, tapi alhamdulillah saat ini di tempat Pak Mayan, insya Allah barokah saat ini, turunnya rahmat. Karena alaikum bijamaah fa inna fiha rahmatun. Insya Allah wajah-wajah Bapak nanti di hari kiamat bagaikan cahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus di sini dijelaskan juga Ar-Rahimu mu'allakun bil arsy man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Lah, artinya orang yang penyayang itu tersambung atau tergantung di arsy-Nya Allah. Barang siapa yang menyambung kepadaku, aku yang akan menyambungnya, kata Rasulullah, kata Allah. Aku yang akan menyambungnya, seperti itu. Barang siapa yang memutusku, maka aku akan memutusnya. Jadi kalau misalnya kita saling sambung, saling baik, saling jaga hati, saling jaga adab, Allah akan seperti itu juga kepada kita. Dan barang siapa yang memotong silaturahmi, Allah akan potong semuanya. Seperti itu. Termasuk apa? Termasuk rezeki kita mempengaruhi. Seperti itu. Tadi saya baca kitab apa ya? Mutarul Hadis sudah salah. Iya, di Mutarul Hadis itu dijelaskan, tapi tak ingat itunya hadisnya. Nah, jadi ada sebuah rizki yang mana rizki itu terkasyaf itu kayak tertutup gitu loh, terhambat. Nah, itu gara-gara apa? Karena ada dosa yang belum diampuni oleh Allah, seperti itu. Mungkinkah dosa kita, bahkan yang sudah dijelaskan, bahkan ada yang mana dosa tidak bisa diampuni dengan sholat, dengan zakat, dengan ibadah, haji, umrah, bahkan sholat Tuhan itu. Dari dengan apa? Dengan mencari rezeki untuk kedua istri dan anak kita. Nah, seperti itu. Insya Allah bapak-bapak orang baik, insya Allah. Nah, jadi barang siapa ada ayyubasatolahu fi rizki,
wa an yansa'a fi athari falyasil rahimahu. Jadi barang siapa yang yang untuk memperluaskan, membentangkan rezekinya dan membangun rezekinya, insya Allah kalau ingin seperti itu maka sambunglah silaturahmi. Jangan patah semangat bapak-bapak hadir majelis, jangan patah semangat, saling mengingatkan di WhatsApp. Kalau misalnya tak hadir, demam. Nah, orang yang peduli seperti itu adalah Allah sayang kepada orang yang seperti itu. Paham sih Pak ya? Nah, itu misal nih, misal Bang Wali, misalkan Bang Wali tidak hadir, kemana Bang Wali? Lalu dichat lah sama Bang Niki, Bang Wali kemana? Ngechat kayak Bang Niki kayak adalah orang yang disayangi, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling mengingat. Nah, seperti tadi itu, mungkin takutnya terlalu banyak, insya Allah ya, insya Allah diingat, insya Allah. Gimana, cukup? Oke, cukup. Kalau lanjut, saya lanjut. Cukup. Oke. Hujan nanti itu. Oke. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah.